Sementara ini belum bisa kita simpulkan bahwa ada aksi perlawanan, namun yang jelas yang tampak dari tempat saya berada saat ini di sekitar pagar Silang Monas, di titik sekitar berjarak 100 meter karena saya mundur sekitar 50 meter tadi, dan terlihat meski ada pergerakan mundur, namun banyak juga yang pergerakan ini terlihat perlahan, bahkan ada yang tetap berada di tempatnya karena menunggu bagaimana kondisi rekan-rekan mereka yang berada di baris terdepan yang dekat sekali dengan panggung orasi utama. Ade, perlu kami informasikan bahwa kondisi ini masih terus diupayakan oleh pasukan gabungan, Polri utamanya yang berada di baris depan. TNI tadi sudah beberapa, kami melihat ada yang mencoba untuk membackup, namun memang kepadatan di pintu keluar dari Silang Monas di mana posko dari pasukan gabungan TNI sebagian besar berada di dalam Silang Monas ini cukup terhambat pergerakannya pada saat mereka harus menuju ke barikade utama membackup rekan-rekan kepolisian. Upaya perlawanan tentunya kita tidak harapkan begitu agresif dari para pengunjuk rasa karena memang diharapkan ini bisa berakhir malam hari ini, tidak lagi menimbulkan dampak-dampak lanjutannya yang bisa merugikan satu atau dua pihak yang berada di sekitar. Dan juga hingga saat ini masih dilakukan negosiasi antara Kapolri, Kapolda, kemudian juga adanya dan juga ada Panglima TNI yang masih bernegosiasi dengan para pengunjuk rasa, di mana baik pemirsa saat ini kami mendengar suara seperti letupan atau ledakan. Kami belum bisa mengonfirmasi suara apakah ini, tetapi kalau kami lihat ini akhirnya juga memicu keramaian. Informasi yang kami dapatkan akhirnya dari pihak keamanan melemparkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa. Terdengar beberapa kali kalau kita dengarkan saat ini, terdengar suara dari ledakan atau tembakan gas air mata. Dan ini kembali juga membuat suasana sedikit memanas di area Monas dan sekitarnya. Ya, tentunya kami juga sedang memantau apa yang terjadi. Yang kami dapat pantau dari jarak yang sekitar 200 meter dari sini memang terdengar adanya letupan gas air mata atau tembakan gas air mata. Sebelumnya memang dari pihak Kapolri, kemudian Kapolda, juga Panglima TNI sedang bernegosiasi langsung di tengah pengunjuk rasa. Saat itu mereka mengatakan bahwa terkait dengan kasus Ahok sendiri, memang nantinya juga ini proses hukum akan dijalankan, proses hukum sedang berlangsung, dan juga untuk pengunjuk rasa sendiri memang mereka meminta untuk mereka segera membubarkan diri, tetapi tidak dipaksakan. Jika mereka masih ingin bertahan, maka mereka akan menunggu sampai kapan masa akan bertahan. Baik, kami akan coba memantau apa yang terjadi di areal dari Monas tersebut, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat ini. Apa yang terjadi di sana kami akan kembali pemirsa dengan informasi selengkapnya. Untuk sementara ini saya akan kembalikan dulu ke Ade. Silakan Ade. Baik, kita akan mengupdate informasi langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Sudah ada rekan Rifai Pamone di sana. Rifai, bagaimanakah kemudian kondisi saat ini di sana? Rifai? Ya, Rifai, silakan laporan Adi Anda. Mulya, saat ini saya masih berada di Silang Monas, dekat sekali dengan tempat orasi
utama dari para pengunjuk rasa dalam aksi damai 4 November. Dan seperti yang sudah kami sampaikan di laporan sebelumnya bahwa sempat terjadi keriuhan dan tim liputan kemudian mendekat ke beberapa titik di depan Istana Negara untuk melihat langsung apa yang terjadi. Kami tadi sempat mendapatkan gambaran atau visual bahwa di sekitar titik orasi tersebut sempat ada insiden kecil. Sejumlah pengunjuk rasa kemudian berteriak karena merasa tidak puas dengan beberapa keputusan yang sempat disampaikan oleh koordinator aksi. Namun keputusan tersebut sudah diklarifikasi kembali dan beberapa pengunjuk rasa yang tadinya sempat meninggalkan panggung utama orasi kemudian kembali berada di sekitar panggung orasi utama dan mereka melantunkan sholawat. Ini bisa dijadikan sebuah sinyal yang cukup positif atau cukup baik karena keriuhan ini memang sudah tidak terdengar lagi, terbukti. Dan saya tadi sempat mendekat ke arah pagar di areal Silang Monas ini kemudian untuk mendengar lebih dekat di beberapa titik orasi lainnya, tidak langsung di orasi utama. Namun di titik orasi ini memang ada beberapa orator yang kemudian memancing emosi sejumlah pengunjuk rasa dan akhirnya bisa langsung dinetralisir sekali lagi karena memang bisa dikatakan kondusivitas yang berada di lokasi ini cukup baik antar koordinator aksi. Dan ada pernyataan dari Kapolda Metro Jaya pada saat kami temui tadi untuk melihat langsung bagaimana suasana di dekat panggung orasi utama. Berikut pernyataan selengkapnya. Diskusi kesimpulannya proses hukum akan dilakukan kepada saudara Ahok. Jadi intinya itu sebetulnya di dalam komitmen dulu apabila permintaan sudah disampaikan ke negara itu ke presiden, ini diterimanya oleh Wapres, tadinya oleh Menko Polhukam, itu akan bubar ya. Tapi tadi dimintakan saya sampaikan juga ke perwakilan untuk bisa bubar setelah ini. Itu aja. Pertanyaan? Nah, Bapak, kita tungguin. Kita sama-sama tidur di sini. Ya? Ya. Kita kalau mau nginep, kita mengerti dengan sini. Kita temenin. Ya? Ya? Kembali memutarkan situasi beberapa menit yang lalu pada saat keriuhan sempat terjadi dan inilah gambarannya karena ada sejumlah pengunjuk rasa yang kemudian tidak merasa puas dengan apa yang disampaikan di panggung utama orasi terkait dengan pertemuan antar delegasi. Pasukan gabungan Polri dan juga TNI yang bertugas di sekitaran Jalan Merdeka Barat dan juga Merdeka Selatan hingga ke depan Istana Merdeka dan Silang Monas ini terus bersiaga setiap ada terjadi sebuah insiden, kemudian mereka siap siaga mendekat ke arah para pengunjuk rasa untuk mengidentifikasi apa yang terjadi. Dan ini terbukti cukup ampuh di mana pendekatan persuasif kemudian juga kesiapsiagaan dari petugas gabungan Polri dan TNI ini terbukti hanya beberapa menit saja keriuhan sempat terjadi di beberapa titik orasi, kemudian kepadatan sudah bisa dinetralisir di mana mikrofon bisa kemudian diambil oleh koordinator aksi yang kemudian benar-benar bisa menenangkan seluruh kondusivitas ini. Dan itu juga akibat dari komunikasi persuasif yang terus dijalankan seperti yang sudah juga tentunya dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tadi sudah disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi M. Iriawan. Saat ini orasi masih terus berlangsung dan ini tentunya terjadi di panggung utama orasi di salah satu tempat yang cukup tinggi, di mobil taktis yang sudah disiapkan oleh pengunjuk rasa dan juga tentunya diberikan fasilitasnya oleh beberapa pasukan gabungan TNI dan Polri untuk kemudian digunakan. Tadi ada beberapa informasi disampaikan bahwa dari delegasi yang sudah menemui Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia, bahwa ada kepastian
dari upaya proses hukum terkait dengan kasus yang kemudian menyeret keberadaan dari Basuki Cahayapurnama, Wakil Presiden Republik Indonesia bersama sejumlah petinggi lainnya, termasuk dari Kapolri, menyatakan ketegasan bahwa ini akan menjadi prioritas dalam proses hukum ke depannya dalam 2 minggu ke depan. Dan untuk seluruh kondisi dari para pengunjuk rasa yang tetap bertahan di lokasi ini di Silang Monas dan juga di Istana Negara AD, nantinya memang unjuk rasa masih diperbolehkan untuk dilanjutkan, namun pendekatan komunikasi persuasif antara Kapolri kemudian juga Panglima dengan para koordinator aksi ini akan terus dilakukan untuk kemudian memberikan sebuah kepastian dan juga pengarahan pemahaman kepada seluruh pengunjuk rasa agar bisa kembali tertib dan secara berangsur-angsur menyudahi aksi damai hari ini dan menerima seluruh hasil dari pertemuan atau pembicaraan yang sudah dilakukan oleh 25 delegasi sambil menunggu kepastian dan juga eksekusinya hingga 2 minggu ke depan. Dan harapannya tentunya ini seluruhnya bisa dilakukan hingga saat ini. Baik, terima kasih Rifai. Nanti kami akan update kembali informasi dari Anda.